Gue nggak tahu sih itu gelap, emang ada orang di depan gue, tapi dia lagi lari posisinya. Tiba-tiba dia nyambit saja media, nyambit terus kena kepala gue. Karena pikiran gue lu mati, Jor. Udah pasti. Rambut udah botak, mata udah mengap dua-duanya, ini pala pecah. Wah, mati nih orang mati. Tante, Jordi palanya kebacok. Nyokap gue mikirnya pala gue putus. Cuman atas dasar apa yang udah gue lakuin zaman dulu, itu buruk banget. Buruk, Nah, dan kita tuh nggak pengen orang-orang tuh ngelakuin yang kita Iya. lakuin gitu kan. Akhirnya ada yang Barjun apa siapa gitu bilang, gue tahu tongkrongan base camp deket sini gitu. Ya Iya. udah langsung tuh ting semuanya kan. Iya. Wah, udah kita samperin aja nih bodo amat nih. Udah itu dari Taman Bumi naik motor langsung ke tongkrongan base camp di daerah. Adalah gitu kan. Itu bayar di Tenteng. Ada polisi misahin, nggak peduli. Bodo Bener-bener amat ya. iya. Gue inget Bodo banget lagi. ada polisi misahin, malah diomelin. Iya. Pak, ini teman saya kena, udah lah, diem lo gitu. Ini jangan dicontoh ya. Ini gue ngerasain Ini banget. zaman dulu banget ini. Zaman dulu banget. Maksudnya, saking marahnya gitu loh, Iya, Jor. iya. Dan yang tainya lagi, anak-anak udah bener-bener bober semua, udah bener-bener itu di jalan menuju ke tongkrongannya, nggak ada ngobrol sama sekali, Jor. Udah marah banget, udah diem aja. Mungkin pikirannya udah pengen ngenain aja gitu kan. Gue pengen Bener aja dendam tuh, ya. bener aja tuh. Baru kelihatan moncongnya dikit nih, ujung-ujungnya Hidung-hidungnya dikit hebat ya. nih, langsung pada lompat semua dari motor dijatuh-jatuhin. Pada lari semua deret. Untung dia anak base campnya untung sigap cabutnya. Tapi dia benar-benar cabut semua, guys. Gua Cabut nggak semuanya. ada tuh. Terus Cabut semua dan Iya. gua bersyukur untungnya dia cabut. Kalau enggak, wah gua nggak tahu ya kan. Untungnya dia cabut, apes lah satu orang. Ya itu yang satu GD sama lu Iya. di di RSPP. RSPP. Jadinya ya udahlah, dia udah kena, Jordi udah kena kayak gitu. Nah dari situ anak-anak ke tongkrongan Limau, ngungsi dulu kan. Iya. Ngungsi di tongkrongan Limau, numpang nongkrong. Yepuy lah, datang lagi Yepuy sama Towap. Iya. Towap. Kenapa tuh dia berdua? Anak-anak udah gue tenangin, udah tenang. Jordi aman-aman aja. Dikirim lah fotonya sama Yepuy sama Towap ke gua doang nih. Astagfirullahaladzim, gue bilang kan, aduh, jangan sampai anak-anak tahu nih. Udah gue diemin, gue udah nangis aja nih. Karena pikiran gue lu mati, Jor. Udah pasti. Rambut udah botak, mata udah mengap dua-duanya, ini pala pecah. Wah, mati nih orang mati. Si Towap lah Kenapa dia? nunjukin ke anak-anak fotonya, apa dia tiba-tiba teriak nangis. Iya. Ya Allah, Jordi mati, Jordi. Sama anak-anak langsung dipukul lah macam itu. Lu diem aja gitu. Gue bayangin tuh sumpah. Wah, kan badannya gede kayak begitu. Iya. Karena ngiranya lu udah ketam, Pak. Iya. Ya udah. Nggak lama dari situ tiba-tiba dapat kabar kalau lu udah ditanganin sama orang tua lu, ya kan? Ya, itu kejadian paling menegangkan banget sih bagi gue asli. Parah sih itu mah, udah bakalan gue inget lah pasti. Cuma gue salut sama lu bisa selamat dalam itu. Menurut gue sih, mungkin lu masih ditolongin sama Allah sih. Padahal lu sholat nggak gitu? Enggak. Berarti ya, mungkin sholat cuma bolong-bolong. doa Gimana dari ya? orang tua Iya. lu tuh, Pak. Kan orang tua lu sayang sama lu, doain lu di setiap langkah. Itu sumpah, Jor. Sumpah dah, kalau orang-orang biasa itu mati. Beneran, pala lu udah kebalik banget, Pak. Iya. Sumpah. Yang lebih kocaknya tuh kan yang infoin nyokap gue kan si Raptor tuh, guys. Oh, Raptor. Raptor ke rumah gue kan. Dia bilang, Tante, Jordi palanya kebacok. Nyokap gue mikirnya pala gue putus aja yang dibacok. Dia langsung kayak pengen kaget gitu, kayak shock berat gitu. Terus Ya udah terus langsung ke RSPP kan. si Raptor ngomong ke ibunya gitu. Iya, disangkanya pala gue putus kebacok. Goblok banget. Langsung Tante Jordi palanya kebacok gitu. Iya, kayak gitu. Orang mah orang tua ya. Jordi kecelakaan Iya, apa gitu. gitu ya. Aduh, Dia benar-benar ngomongnya on point banget ibaratnya. anjing parah. Udah kebacok, iya, kepala lu pecah dan lain sebagainya lah. Itu waktu lu di rumah sakit, selama lu masa inkubasi lah ya, masa-masa dirawat. Masa-masa dirawat. Yang ngerasain apa sih, kayak lu takut, nyesel apa gimana? Ya kalau nyesel mah pasti ada, cuman ya udah mau gimana lagi, cuman ya gue tetap ini aja lah, ya udahlah, ambil hikmahnya aja ibaratnya. Hikmahnya apa yang bisa lu ambil dari itu? Ya gue jadi lebih
gimana ya, nggak terlalu inilah segila dulu. ya kayak bukan gila siapa ya, lebih better lah pokoknya lah. Udah better. Iya, kayak menyesali perbuatan lah ibaratnya. Menyesali perbuatan Iya, lo. menyesali perbuatan gue. Nah, gimana sih cara lu keluar dari masa lalu lu? Lu kan sering nongkrong banget kan? Maksudnya lu dulu ya anak sampai veter, anak tawuran dah. Iya. Lu pasti beranjak kan? Heeh. Gimana caranya lu beranjak? Itu waktu pas pokoknya gue udah janji deh, pas masuk kampus tuh gue bener-bener pengen banget berubah banget lah pokoknya. Bener-bener gue tinggalin masa lalu SMA gue. Ya udah di kampus gue bener-bener pas banget. Kampus gue kan ibaratnya gimana ya? Ya jauh lah ibaratnya dari pergaulan SMA gitu. Kampus lu di mana? Banget di Sahid. Sahid. Iya, perhotelan. Daerah? Pondok Cabe. Pondok Cabe. Oh jauh jadi Iya. jauh. Cuman memang lu udah niat pengen berubah dari Niat hati. pengen berubah. Bener-bener pas di kampus ya udah. Bener jalanin aja di kampus. Dan lu akhirnya lulus. Lulus alhamdulillah gue. Berarti sarjana apaan? Sarjana apaan? Sarjana terapan pariwisata. Sarjana pariwisata. Iya. Anjay. Terus sekarang udah kerja juga kan di Grand Hyatt? Kerja juga. Udah kerja juga alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Tapi lu nggak ada kayak jadi lemot apa jadi kayak agak-agak Enggak sih guys. gimana yang lo rasain? Enggak ada pengaruh sama sekali sebenarnya. Serius? Iya. Cuman kayak buram doang, mata agak buram sih. Mata agak Iya. buram. Silinder kayaknya gue udah. Oh semenjak mungkin kena sarafnya kali iya, ya. silinder. Jadi kayak silinder gitu. Nah buat teman-teman semua ya bisa dicontoh lah dari Jordi. Bukan berarti gue ngejelekin Jordi, bukan ngejelekin lu ya. Iya. Maksudnya jangan sampai kejadian Iyalah, yang jangan udah lo rasain kejadi sama orang ya Iya. kan. Ini udah bisa diambil pelajarannya. Maksudnya tawuran padahal nggak sengaja kan. Nggak Tapi sengaja. bisa kena dan dampaknya besar. ya besar. Di operasi, Habis uang juga. habis ibaratnya. uang. Mungkin sekarang mata jadi agak Iya. silinder. Iya. Terus juga di sekolah jadi lama banget libur gini itu gue. Iya, jadi bego udah ya. Iya. Nggak tahu pelajaran. Masuk ulangan langsung. Aduh. Terakhir nih, coba lu kasih motivasi dan pesan-pesan kepada anak-anak zaman sekarang. Sebenarnya kita pun masih anak zaman sekarang. Iya. Cuma maksudnya kepada orang-orang supaya mereka juga bareng-bareng bisa bareng-bareng berubah bareng sama kita. Iya. Kayak yang masih ngelakuin perkelahian, yang masih ngelakuin tawuran, terkhususnya pelajar. Pesan-pesan lu buat mereka. Ya, jangan lah pokoknya hindarin tawuran lah. Kalau misalkan ibaratnya tuh emang kalau misalkan tawuran kan konsekuensinya emang lu yang tanggung, tapi kan lu bakal kayak ngerugiin orang tua lu juga. Mungkin siapa yang akan lu rugiin, jadinya mendingan gak usah lah. Mendingan nongkrong aja udah. Nongkrong masih Nongkrong apa-apa. masih lah, gak apa-apa, asal positif. Asal positif. Iya. Nah, dicatat ya, nongkrong tuh sebenarnya masih nggak apa-apa. Asalkan ada sisi Ada sisi positifnya. positifnya ibaratnya. Nah, hal-hal yang udah bisa lu hasilkan lah setelah lu berhenti tawuran tuh apa sih? Kayak lu udah kerja, akhirnya lu udah bisa ngapain? Hidup lu jadi kayak gimana setelah lu keluar daripada itu? Yang lu rasain? Ya kalau ya alhamdulillah sih gue udah bisa menghasilkan duit sendiri kan. Itu ya jadinya ya udah itu aja sih sebenarnya. Apalagi ibaratnya ya cuman bisa apa ya? Ya bisa ngasih orang tua juga lah kadang-kadang. Alhamdulillah, Iya, ya kan? alhamdulillah. Lu bisa ngasih duit orang Iya. tua. Ini tuh, handphone aja iPhone berapa nih? Yang paling baru nih? Enggak Kayak gitu. juga dia nih tuh. Xiaomi itu. Tai. Gue baru ngeliat nih dari tadi, pasan dibalik-balik mulu sama dia. Gaya banget tuh. Enggak dibalik, guys. Anjay, hargain Mac gue juga sama nih. Sombong dikit. Kamu dikit. Enggak. Canda, Jadi, guys. hikmahnya kan, maksudnya kalau kita udah bisa kerja, bisa keluar dari masa lalu, kerja, bisa beli kayak gini-gini, pakai duit sendiri. Gitu sendiri. Apa lu nyopet nih? Enggak lah. Legal guys, enggak lah. Ngedit Ya. sendiri alhamdulillah. Oh, alhamdulillah banget, gila. Bisa beli pakai duit sendiri. Itulah. Jadi, sebenarnya orang yang punya masa lalu yang buruk, Iya, nggak bakal masa depan yang buruk kalau dia mau ngerubahnya. pasti. Pasti kan? Pastilah. Anjir. Begitu juga orang yang kelihatan baik-baik aja, belum memastikan ke depannya juga bakal Depannya baik. baik apa enggak? Intinya setiap manusia harus berubah jadi lebih baik lagi sih. Lebih baik. Sama, gue juga coy. Gue bukan berarti buat video kayak gini merasa paling bener ya. Iya. Enggak. Cuman atas dasar apa yang udah gue lakuin zaman dulu, itu buruk banget. Buruk Nah, dan kita tuh nggak pengen
orang-orang tuh ngelakuin yang kita Iya. lakuin gitu kan, Iya. sumpah. Gue ngerasa gitu banget coy. Ya ibaratnya kan kalau misalkan lu udah nonton video atau apa kan ya ibaratnya udah tahu gitu, cuma Ah. taunya gimana. Benar. Masa lu masih mau ngelakuin itu sih ibaratnya. Iya, jangan juga dengan adanya video-video seperti ini, konten-konten seperti ini justru ngebuat kita jadi nyontoh, paham kan? Wah, dia pernah ngebacok orang, wah, dia pernah nyurin orang, kita ikutin. Enggak, itu Gitu. salah besar. Bukan itu. Jangan. Tujuannya tuh bukan ngebanggain hal itu, ya kan? Iya. Cuma ngasih tahu nih, kalau kita pernah gitu. Nah, lu pada jangan begitu. Begitu. Gitu kan? Iyalah. Kalau lu udah nonton video gini, lu malah kayak begitu, aduh. Ada yang salah berarti dengan Otak pikiran paling lu. salah. Iya. Ayolah bareng-bareng kita ngerubah generasi kita bareng-bareng semuanya lah. Kita kan hitungannya generasi muda lah ya. Ya tua, nggak tua-tua banget sih kita kan. Sempet gue kebayang-bayang Jor, apa jadinya kalau memang di yang kecil dulu lah, Jakarta ya, yang kecil dulu dah. Jakarta tuh nggak ada kekerasan, nggak ada tawuran pelajar. Itu gue ngebayangin pelajar bisa sahur on the road bareng. Iya nggak sih? Betul. Konvoy 17-an bareng, nongkrong bareng, ibaratnya nongkrong di sini bosan, pindah ke tongkrongan lain. Gila, damai banget. Seru banget sih, parah pasti. Itu bukan hal yang mustahil, bisa dilakuin. Gue udah mikir gitu. Udah gitu paling penting apa? Link kerjaan. Iya kan? Itu bener deh kalau udah apa kayak udah lulus kuliah atau SMA kan, kalau misalkan pengen kerja ya butuh link itu. Ya, bener butuh banget. Kalau nggak ada link susah banget nyari kerja. Dimohon juga kepada alumni yang emang udah kerja dan punya link, dibagi itu ke adik kelasnya yang masih nganggur, yang masih begajulan, dibenerin. Jangan malah lu tambah kasih umpan buat sono. Ini kan bikin grup, ibaratnya bikin grup aja deh buat nyari link kerja, udah paling bener. Oke, untuk Jordi gue thank you banget ya Jor, udah datang ke rumah gue, ke kamar gue. Sorry belum bisa ngasih apa-apa. Ini udah ngasih ibaratnya. Ya semoga kedepannya kita bisa ngobrol lagi, bisa jumpa lagi. Siap. Thank you banget ya. Thank you banget guys. Ya. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Jordi. Seorang pemuda yang hampir kehilangan nyawanya hanya karena hal-hal konyol. Namun ia sadar dan ia bangkit dari berbagai kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan sekarang, saatnya kita sadar dan berhenti melakukan segala kekerasan yang hanya berujung malapetaka.